Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan teori komunikasi yang berjudul Organization Information Theory atau disebut juga teori informasi organisasi. Saya Trinur Hikmanugrianti. Saya Fatur Rahman Arizal. Langsung saja kita ke materinya. Organization Information Theory atau teori informasi organisasi. Pencetus dari teori ini adalah Cartwright. Konteksnya adalah organisasi. Tradisi sibernetika. Sibernetika adalah bidang studi yang sangat luas, tetapi tujuan penting dari sibernetika adalah untuk memahami dan menentukan fungsi dan proses dari sistem yang memiliki tujuan dan yang berpartisipasi dalam lingkaran rantai sebab akibat yang bergerak dari aksi atau tindakan menuju ke penginderaan lalu membandingkan dengan tujuan yang diinginkan dan kembali lagi kepada tindakan. Di sini ada latar belakang. Dalam sebuah organisasi, salah satu tantangan yang khas adalah dalam hal pengelolaan informasi. Beberapa teorisi komunikasi organisasi mengibaratkan kehidupan organisasi layaknya sebuah sistem kehidupan. Seperti sistem kehidupan yang melibatkan proses aktivitas untuk mempertahankan fungsi dan keberadaan mereka. Organisasi juga harus memiliki prosedur untuk menangani semua informasi yang perlu dikirim dan diterima untuk mencapai tujuannya. Horowitz mengembangkan sebuah pendekatan untuk menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima. Weitz tidak memusatkan perhatiannya pada struktur organisasi. Weitz justru menekankan pada proses pengorganisasian. Weitz pertama kali mempresentasikan pendekatan teoritis untuk menjelaskan bagaimana organisasi memahami dan menggunakan informasi di dalam bukunya The Social Psychology of Organizing, 1969. Ia terus mengembangkan teori ini, termasuk dengan menambahkan pada aspek penggunaan media baru hingga tahun 1995. Teori yang dikembangkan Weitz ini berfokus pada proses yang dilakukan organisasi dalam usaha mereka untuk memahami semua informasi dilakukan organisasi dalam usaha mereka untuk memahami semua informasi yang membombardir mereka setiap hari. Masuk pada konsep organisasi informasi teori berisi sejumlah konsep kunci, yaitu 1. Lingkungan informasi adalah konsep inti dalam memahami bagaimana organisasi terbentuk serta bagaimana mereka memproses informasi. Setiap hari kita dihadapkan pada ribuan rangsangan yang biasa kita proses dan tafsirkan. Akan tetapi, sebuah organisasi atau anggotanya tidak mungkin dapat memproses semua informasi yang tersedia. Dengan demikian, ia dihadapkan pada tugas memilih informasi yang bermakna atau penting, dan memusatkan perhatian untuk memprosesnya. Ketersediaan semua rangsangan dianggap sebagai lingkungan informasi. Organisasi terdiri dari informasi yang sangat penting bagi informasi mereka dan terus menjadi penting bagi keberadaan mereka. 2. Aturan adalah pedoman untuk melakukan analisis. Weitz menyatakan ada 2 strategi komunikasi yang penting jika organisasi berharap dapat mengurangi ketidakjelasan pesan atau informasi. Strategi pertama, organisasi membuat peraturan untuk mengurangi tingkat ketidakjelasan masukan pesan, serta untuk memilih respon atau tindakan yang tepat terhadap informasi yang diterima. Yang ketiga, ada konsep siklus. Bertindak, menanggapi, menyesuaikan. Jika informasi yang diterima sangat tidak jelas, organisasi dapat melakukan serangkaian perilaku komunikasi dalam upaya untuk mengurangi tingkat ketidakjelasan. Weitz menyebut sistem ini siklus perilaku atau behavior cycles. Semakin samarnya pesan, semakin banyak siklus yang dibutuhkan untuk mengurangi ketidakjelasan. Siklus perilaku komunikasi yang digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan. Siklus perilaku komunikasi yang digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan meliputi 3 tahap. Yang pertama, tindakan, respon, dan penyesuaian.
Umpan balik merupakan langkah penting dalam proses memahami informasi yang diterima. Waits menggunakan istilah double interaction loops untuk menggambarkan siklus tindakan respon dan penyesuaian dalam pertukaran informasi. Double interaction loops mengacu pada siklus komunikasi ganda yang digunakan untuk membantu anggota organisasi dalam mengurangi ketidakjelasan informasi. Siklus komunikasi ini penting untuk mengurangi ketidakjelasan informasi, sehingga anggota organisasi dapat memahami dan menerapkan informasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Lalu asumsi. Organisasi information theory merupakan salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan atau ambigu. Ini berfokus pada proses pengorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi dan bukan pada struktur organisasi itu sendiri. Sejumlah asumsi mendasari teori ini. Organisasi manusia ada di lingkungan informasi. Informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasan. Organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Asumsi pertama menyatakan bahwa organisasi bergantung pada informasi agar dapat berfungsi secara efektif dan dapat mencapai tujuan mereka. Waits memandang konsep lingkungan informasi berbeda dari lingkungan fisik tempat organisasi berada. Dia menyatakan bahwa lingkungan informasi ini diciptakan oleh anggota organisasi. Mereka menetapkan tujuan yang mengharuskan mereka mendapatkan informasi dari sumber internal dan eksternal. Namun, input ini berbeda dalam hal tingkat kemampuan mereka memahaminya. Asumsi kedua berfokus pada ambiguitas yang ada dalam informasi. Pesan berbeda dalam hal pemahamannya. Suatu organisasi perlu menentukan anggota mana yang paling berpengetahuan atau berpengalaman dalam menangani informasi tertentu yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan rencana untuk memahami informasi tersebut. Selanjutnya ada penjelasan teori. Teori yang dikembangkan oleh Waits ini dapat diterapkan dalam penelitian mengenai berbagai jenis organisasi. Misalnya dalam organisasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Penelitian Gary Lee Krebs 2019 misalnya. Hasil penelitian Krebs menunjukkan bahwa model pengorganisasian Waits memainkan peran yang kuat dalam meningkatkan komunikasi perawatan kesehatan dan promosi kesehatan. Organisasi information theory memungkinkan konsumen dan penyediaan layanan kesehatan untuk mengurangi ketegasan ketika mereka menghadapi perawatan kesehatan yang kompleks. Krebs menyatakan, dalam perawatan kesehatan dan promosi kesehatan, proses pengesahan digunakan untuk memahami berbagai tantangan terkait kesehatan. Proses seleksi digunakan untuk memilih berbagai tindakan yang berbeda dalam menanggapi tantangan ini. Dan proses seleksi untuk mempertahankan apa yang telah dipelajari dari pengesahan. Dari proses seleksi untuk memandu kegiatan promosi atau perawatan kesehatan di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah sistem kehidupan yang melibatkan proses aktivitas untuk mempertahankan fungsi dan keberadaan mereka dikirim dan diterima untuk mencapai tujuannya. Sebuah pendekatan untuk menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima secara terstruktur. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.